Assalamualaikum. Nama saya Mustika Saleh. Saya praktisi di dunia perminyakan sudah sampai 50 tahun. Saya 32 tahun bekerja di Pertamina. 2 tahun sebagai wakil direktur utama Pertamina dan COO Pertamina Persero yang besar itu. Sesuai yang diminta oleh talk yang dibuat oleh Pak Bram, saya diminta ada beberapa yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya pertanyaan sederhana yang terkait dengan operasi minyak gas bumi di Indonesia. Tetapi saya ingin sampaikan, saya juga sangat perhatian kepada kebutuhan energi NKRI itu terjamin. Security of supply of energy to this country is the most important things. Tapi saya mau bilang sini, usaha migas saat ini seperti apa? Bapak lihat di sini, ya. Bapak lihat di sini. Di sini usaha migas saat ini tuh saya bilang corak marit. Nih, ingat ini, kenapa? Nggak ada undang-undangnya. Undang-undang migas itu nggak ada saat ini. Pada tahun 2004, Pak Jimli Asidiki sebagai ketua MK sudah bilang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 diabolisi. Tapi waktu itu saya sebagai wakil direktur Pertamina dan kemudian juga COO, saya mendengarkan pembicaraan menteri-menteri ini. Mereka melobi Pak Jimli Asidiki. Saya bilang dalam hati saya, easy, kembalikan ke Pertamina. Ini kenapa? Saya mau ingin membicarakan satu dulu ini mengenai undang-undang migas ini sangat penting. Karena saya berbicara di DPR berkali-kali, ya, RUU itu tidak jadi-jadi. Karena apa? Kualitasnya, mohon maaf, kami berikan ini loh, seperti ini. Tapi ya, Pak Mustika ini jangan ngomong aja. Loh, gimana aja ngomong? Mana konsepnya? Ya, saya hanya berbicara secara halus. Saya katakan bahwa kami sudah sampaikan ke DPR. Saya mau bilang itu, tanya aja ke bagian administrasi, kenapa nggak sampai ke Anda, kira-kira begitu. Tapi ini ada yang satu yang penting yang ingin saya sampaikan. Lanjut dulu. Slide selanjutnya. Ini lanjut dulu. Terus, nah ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dikatakan bahwa semua kekayaan alam, apa itu di laut, apa itu di darat, di dalam laut, ya udara belum waktu itu, sekarang juga mungkin termasuk udara, itu dikuasai oleh negara. Ingat kata-kata, dikuasai oleh negara. Kalau saya membaca sejarahnya, saya sangat menghormati kepada bapak-bapak kita yang membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana dia punya visi ke depan bahwa semua kekayaan alam, ingat ya, kekayaan alam itu dikuasai negara. Apa artinya? Di sini saya katakan kuasa pertambangan. Kan itu semua tadi pertambangan, pertambangan minyak, pertambangan mineralogi dan lain sebagainya. Kuasa pertambangan dan kuasa usaha pertambangan dikuasai oleh negara. Tahu nggak negara? Negara itu adalah satu institusi yang mempunyai lembaga-lembaga eksekutif, pemerintah, mempunyai lembaga yudikatif, nanti legislatif, DPR, yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian juga punya yang namanya
Polri, TNI. Dan punya juga yang namanya rakyat yang menempati suatu wilayah, daerah yang diakui. Itu negara. Jadi kalau manusia ini negara ini. Nggak bisa cuma eksekutifnya saja. Jadi yang namanya kuasa pertambangan dan kuasa usaha pertambangan tidak bisa dibagi-bagi. Itu milik negara. Ini yang tidak dimengerti. Di DPR juga mereka susah mengerti ini. Contoh, gini, lanjut. Nah, undang-undang yang tahun 2022 nomor 22 tahun 2001 ini sebenarnya nggak make sense. Pak Mahfud berani membuarkan BP Migas pada 2012. Apa alasan utama di situ? Silakan baca. Bahwa dia tidak setuju yang namanya kuasa pertambangan itu di ESDM, Kementerian ESDM. No, nggak bisa. Bahwa negara itu ya satu negara pada kita. Kalau ini siapa itu badan eksekutif? Kan ESDM itu cuma bagian daripada badan eksekutif. Kok bisa dia menjadi memegang kuasa pertambangan? No. Ini yang harus diketahui bersama. Dan kemudian dengan mudahnya Pak SBY ya itu mengeluarkan Perpres nomor 9 2013. Kalau kita baca ya apa yang ditulis di situ, dia merujuk pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sudah jelas mengatakan itu dikuasai oleh negara. Lalu beliau mengeluarkan Perpres nomor 9 2013 itu berdasarkan itu yang kuasa pertambangannya siapa? ESDM. Nggak bisa. Bukan itu lagi. Di dalam rujukannya Pak SBY merujuk Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Kan itu sudah diabolisi. Kok dijadiin rujukan? Saya ingin katakan bahwa yang namanya Perpres ini cacat hukum. Apa artinya? BP Migas atau sekarang SKK Migas, BPH, cacat hukum. Itu duplikasi dari Pertamina. Saya katakan itu. Oke. Nanti Bapak lihat di sini. Lanjut. Oh, sebelumnya Pak. Ya itu udah. Oke, lanjut. Catatan kedua. Bukan, lanjut. Ya. Bapak tahu lapangan Banyu Urip yang sekarang produksinya kalau nggak salah tinggal 200-an ribu barrel per day. Itu punya Pertamina. Itu adalah TAC Pertamina dulu. Kok bisa di dalam prosesnya itu diberikan ke ExxonMobil 40%, Pertamina 40%, Kabupaten Bojonegoro 10%. Kalau Kabupaten Bojonegoro 10% itu make sense. Itu yang namanya participating interest. Kok enak? Yang namanya pemerintah itu berbuat seperti itu. Dia bukan negara loh. Pemerintah itu bukan negara. Pemerintah itu hanya badan eksekutif. Saya bicara ini baru sekali seperti ini. Ini adalah waktunya saya berbicara. Ya, jadi seperti itu. Kemudian forecasting produksi Indonesia 1 juta barel tahun 2030. Mimpi Pak.
ngimpi. Coba kalau di sampai slide yang terakhir dulu, saya akan bicara sedikit mengenai slide yang terakhir. Ya, ini dia. 2030 ini yang dibuat oleh Luen pada 2017. Saya ambil yang Luen, saya tidak ambil yang sekarang. Ya. Yang namanya sekarang itu kan produksinya sekitar 600-an ribu. Itu yang Bapak lihat itu di dalam situ itu seolah-olah seperti kejadian itu natural decline. Apa sih natural decline ini? Bapak Bram ini tanya, Pak, udah mau habis ya cadangan minyak Indonesia? Saya ingin jawab secara optimis apa pesimis. Sebagai orang yang bekerja di dunia perminyakan sampai sekarang, saya bisa mengatakan dia pesimis, bisa katakan dia optimis. Saya cuma ingin tanya kepada bapak-bapak, kalau anda sebagai pemimpin, what should you do dengan kondisi yang nanti saya akan bicarakan? Kalau kondisi ketahanan energi kita ini, insecurity-nya sebetulnya sudah diambang pintu. Kita harus bekerja based on worst case. Yang main-main ini, worst case, ya. Jangan kita cuma, maaf nih bapak-bapak, saya kemarin ketemu dengan, ikutlah bukan ketemu di dalam satu forum energi, di mana Ibu Dirjen IBT, energi baru terbarukan. Wah, saya sangat setuju sama ini. Ya, baik. Jadi yang namanya natural decline itu, saya ingin cerita sedikit secara teknis. Bahwa minyak itu keluar dari bumi, itu mekanismenya ada 3. Yang pertama solution gas drive. Kalau itu Coca-Cola, dikocok begini kan, ceratuh. Gas yang terlarut keluar bersama-sama dengan cairan. Recovery factor-nya itu paling rendah, 21 sampai 23% recovery factor. Jadi kalau ada reservoir dengan driving mechanism solution gas drive itu, minyak yang tersisa di bawah itu masih 70 sampai 80%. Masih banyak. Kemudian yang kedua, kalau minyak yang keluar secara alamiah ini berbasis kepada gas expansion. Jadi kita ngomong, oh ternyata sudah terbuat banyak gas di dalam reservoir. Artinya apa? Tekanannya dulu sudah di bawah bubble point pressure. Ya. Tapi itu justru gas expansion itu memberikan recovery factor lumayan 27-28%. Jadi masih ada kalau reservoir yang mempunyai driving mechanism seperti ini, itu kira-kira masih ada berapa? 72% di bawah. Yang paling bagus adalah kalau reservoirnya itu water dry. Apalagi kalau strong water dry, itu di Jambi saya pernah hitung ada yang sampai 60%. Jadi kalau kita bilang habiskah minyak ini, saya 50% masih ada di sana. Dan bagaimana cara mengeluarkannya? EOR, Enhanced Oil Recovery. Harus apa? Masukkan energi ke sana. Flushing, surfactant, flushing, chemical, things like that. Banyak cara. Itu sekarang di Rokan Blok. Di Rokan Blok itu di lapangan Minas itu masih ada 5 billion barrel oil, 5 billion barrel. Mereka sekarang sedang melakukan piloting di situ. Ada beberapa orang berbicara sama saya, Pak Mustika, secara laboratorium kita flush dengan surfactant itu yang minyak terdorong 90%. Tapi di pilotnya cuma 24%. Don't worry.
Saya bilang di bawah sana itu heterogeneity-nya. Coba di sini, nanti ketemu. Bisa aja. Recovery-nya itu 60% dari yang seperti yang kalau di laboratorium 67%. Very good. Itu. Jadi supaya bapak-bapak tahu. Exploration, yes. Exploration di mana? Secara klasik selalu dikatakan sedimentasi di Indonesia ini masih ada 26 daerah. Siapa yang masuk ke sana? Ke tempat-tempat yang baru itu. Kegiatan minyak itu high cost. High cost, high risk, high technology. Yang naik. Ngebor di laut itu 40.000, 50.000 US dollar per hari. Ya, tapi saya tidak mau masuk ke sana. Jadi yang dibuat ini mimpi. Mimpi karena orang-orang yang di dunia perminyakan kita itu tadi itu nggak profesional. Saya tuh sampai terheran-heran. Ya, tapi kembali lagi. Pak, tolong kembali ke kita punya yang tadi catatan ketiga, kelima, keenam, lagi terus. Itu nanti. Nanti ya. Ya ini. Tadi saya bicara Banyuwangi. Terus terang saya berhenti dari Pertamina gara-gara ini. Nah, saya tidak setuju. Kalau goal diberhentikan, tidak apa-apa. Forecasting produksi tadi itu konyol. Tahun 2030 1 juta barrel. Apa yang terjadi? Kita dibina-bobokan. Insecurity of supply of energy to this country is not superior. Tidak bisa dong, asal orang bikin sampai negara loh, pemerintah loh. Tidak bisa begitu. Perlu profesionalnya. Profesional yang jujur. Ingat ya, orang banyak pinter tapi nggak benar. Saya pada saat produksi Indonesia 1,6, 1,7 juta barrel per day, saya kepala Project Economics di BPPK. Kita semua cuma 350 orang di sana, tapi kita bekerja in a good faith. Apa? Gitu. Kembali lagi, contoh lagi. Kementerian BUMN menjadikan core bisnis Pertamina Hulu Hilir sebagai sub-holding. Enak bener. Itu core bisnisnya minyak itu adalah hulu dan hilir. Nggak bisa jadi sub-holding. Karena saya ikut restrukturisasi Pertamina waktu kita berbicara dengan Boston Consulting Group. You know better than us. You should not ask us to come to help it. Ya, tapi kita kan bukan orang yang, kita orang operasional gitu. Tapi itulah Menteri SDM yang baru akan menjual 5.000 sumur minyak perusahaan asing. Yang punya sumur siapa? Negara. Kuasa pertambangan siapa? Gak bisa begitu. Dia gak ngerti ya, usaha minyak itu seperti apa. Mohon maaf kalau saya berbicara belak-belakan seperti ini. Produksi minyak itu, produksi saat ini 600.000 barrel per day. Penghilangan import itu 800.000 barrel per day. Penghilangan kemampuannya 1,1 juta barrel oil per day. Jadi itu kemudian yang namanya biosolar, pertalite, LPG, pertamax itu kita masih impor. Ya, jadi beban APBN, Novadis. Tapi kita kembali ke ini, kita tunggu sebentar Pak. Saya minta kasih waktu saya 7 menit. Slide yang pertama tadi. Slide yang pertama. Yes.
Coba di sini Bapak lihat kondisi geopolitik. Ini supaya Bapak-Bapak tahu. Saya pernah berbicara di sini di DPR karena kami diundang di Komisi 7. Geopolitik waktu itu perang antara Israel dan Hamas. Saya bilang, in case nanti terjadi perang antara Israel dan negara-negara Arab, supply minyak dari daerah timur, barat, itu akan terganggu. Dan kemudian nanti kalau terjadi perang antara Cina dan Taiwan, dan di Laut Cina Selatan serang Amerika dan Cina juga lagi panas dingin, if that happen, kita mau impor dari mana? Dari arah barat udah susah, dari arah timur dia misalnya lewat lebih jauh lagi, lewat Guam misalnya, pos mungkin di tengah jalan ditembak lagi pakai rudal dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpikir worst case. Nah, saya sangat setuju dengan Bapak kita dari IPT ini. Saya kan tidak bicara lagi kondisi kolektor udara ini, kok ini bisa lihat. Yang penting itu bahwa pasokan kebutuhan energi NKRI terjamin. Apa itu? Saya mengatakan dari hasil saya punya penyelidikan dan kemarin saya juga ketemu dengan beberapa orang, itu kita harus menggunakan energi surya. Energi surya ini the most important thing. Negara Indonesia ini blessed by the Almighty. Tinggal di daerah Katulistiwa panas terus ada, matahari ada terus. Kenapa ini tidak digunakan? Saya tiap tahun ke Cina 2016, 2017, 2018, 2019. Begitu COVID saya tidak salah. Itu di Cina semuanya udah mulai sepeda motor semua listrik. Ya, ini dong ngapain tadi? Bukan apa ya Pak, Bapak tadi dari Dijen IBT itu memberikan itu. We have to make it something, make it done. Gak usah tunggu sampai 2050 itu. 10 tahun ini dong. Mari kita ini. Saya katakan di sini, sederhana tanahnya dari mana? Gini ya, sederhana dulu deh. Rumah-rumah semua ini yang ada di Jakarta di Indonesia dikasih subsidi kalau memasang PLTS, rumah ketenaga surya 15.000. Wow. Sekarang ini kalau you beli mobil listrik dikasih subsidi. Kalau itu rumah-rumah tuh semua dikasih subsidi, wah, itu sama aja loh. Buat pemerintah seperti membangun PLTS, lebih murah lagi. Mungkin dia subsidinya 20%. Jadi ya easy. Ini saya tuh lihat ikut di dalam forum-forum, wah very good. Gambar-gambarnya, saya bilang bukan ini. Yang penting ini kita semua bergerak bersama pemerintah dan lain sebagainya. Mas, Bapak kan dari Pak Prabowo, Pak Gibran, duit pas, ya, duit. Jadi ini corak-coret usaha migas ini bukan begitu saja terjadi, itu terjadi, mohon maaf, karena oligarki. Pernah dengar mengenai IPO dari Pertamina? Saya diajak berunding 9 orang. Ya, saya katakan kalau kamu mau IPO Pertamina, lu rubah dulu itu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.